Gue masih inget banget waktu pertama kali denger cerita soal pabrik tahu itu. Letaknya di ujung kampung, deket sawah luas yang kalau malam sepi banget. Cuma suara jangkrik dan angin yang kedengeran. Bangunan pabriknya sih biasa aja. Temboknya kusam, atap sengnya bolong-bolong, tapi tiap hari selalu ramai karena produksi tahu dari situ emang terkenal enak. Tapi yang bikin tempat itu jadi bahan omongan warga bukan cuma taunya. Di belakang pabrik itu ada satu area kecil yang selalu gelap. Bahkan siang hari pun berasa adem dan suram. Disitulah ada kuburan tua, kuburan kecil, sempit, dan agak tersembunyi. Banyak warga yang bahkan gak sadar kalau di balik pagar kawat berkarat itu ada beberapa batu nisan yang udah nyaris tenggelam sama tanah. Ada yang miring, ada yang udah gak kebaca tulisannya, dan ada juga yang cuma batu tanpa nama. Kata orang tua di kampung, itu makam keluarga zaman dulu dari era sebelum Indonesia merdeka. Tapi gak ada yang tahu persis siapa aja yang dikubur di situ karena gak ada catatannya. Awalnya sih gak ada yang curiga. Namanya juga pabrik, pasti berisik dan rame. Jadi gak terlalu mikirin soal tempat angker segala macem. Tapi makin kesini, kejadian-kejadian aneh mulai sering muncul. Terutama pas malam hari, beberapa karyawan sering ngeluh kalau lembur di pabrik itu suka ngerasa diawasi. Mesin yang tadinya normal tiba-tiba nyala sendiri. Lampu mati nyala kayak kedip-kedip, padahal gak ada korsleting. Bahkan ada yang pernah dengar suara ketawa pelan dari arah gudang, padahal jelas-jelas dia sendirian. Yang paling sering kejadian tuh suara langkah kaki di atap pabrik, padahal atapnya dari seng. Mana mungkin orang bisa jalan di atas tanpa ambruk. Suaranya jelas, pelan, tapi konsisten, kayak ada yang muterin bangunan dari atas. Salah satu karyawan yang paling sering ngalamin gangguan itu namanya Kang Roni. Dia udah kerja di pabrik itu lebih dari 5 tahun. Orangnya kalem, gak suka banyak ngomong. Tapi waktu dia cerita soal malam yang paling bikin dia kapok lembur sendirian, gue langsung merinding. Malam itu listrik sempat mati mendadak. Semua ruangan gelap gulita. Cuma suara mesin yang masih berputar pelan karena energi cadangan. Kang Roni keluar dari ruang produksi buat ngecek saklar utama di ruang belakang. Di tengah jalan, dia nyalain senter HP-nya, dan pas sinar senternya nyorot ke arah pintu keluar, dia lihat bayangan putih berdiri diam di sana. Bayangan itu gak gerak sama sekali. Badannya tegap, tapi mukanya ketutupan rambut panjang. Kang Roni mikir mungkin itu salah satu pekerja cewek yang mau pulang. Jadi dia manggil, tapi gak ada jawaban. Begitu dia jalan mendekat, bayangan itu hilang. Bukan kabur, bukan lari, hilang. Gak ada jejak. Waktu Kang Roni balik ke ruang produksi, dia kaget. Pangget. Semua cetakan tahu yang tadi masih kosong tiba-tiba udah kebuka. Padahal dia yakin belum ada proses pencetakan malam itu. Anehnya lagi, di lantai ada jejak kaki kecil berwarna lumpur yang mengarah ke arah pintu belakang, ke arah kuburan. Pada sebelumnya, dia bersihin lantai pakai pel. Sejak malam itu, Kang Roni gak pernah mau lembur sendirian lagi. Dia bilang ada yang jagain tempat itu, bukan manusia. Dan sejak itu juga, cerita soal penjaga gaib di belakang pabrik mulai nyebar kemana-mana. Tapi waktu itu, semua orang masih nganggep angin lalu. Mikirnya cuma halusinasi karena kecapean kerja. Tapi kita semua gak tahu, ternyata itu baru permulaan. Malam itu, suasana pabrik agak berbeda dari biasanya. Langit mendung, angin dingin berhembus pelan, dan dari kejauhan kadang terdengar suara anjing menggonggong panjang, seperti memperingatkan sesuatu. Pabrik lagi sibak-sibaknya karena ada pesanan. Tahu dalam jumlah besar dari kota. Semua karyawan lembur. Bahkan beberapa anak baru juga ikut masuk shift malam. Salah satunya
Fikri, anak rantau yang baru 2 minggu kerja di sana. Umurnya masih muda, semangatnya besar, tapi juga punya sifat yang agak sok berani. Dari awal dia udah bilang, paling juga cuma cerita buat nakut-nakutin. Masa kuburan bisa ganggu manusia? Teman-temannya cuma bisa saling lirik. Males debat sama orang yang belum ngerasain langsung. Sekitar jam 1 malam, Fikri izin ke belakang buat buang air. Toilet terdekat emang adanya di belakang gudang, dan letaknya cuma beberapa meter dari pagar pembatas yang langsung mengarah ke area kuburan tua itu. Pas jalan ke sana, dia sempat ngerasa suasananya sunyi banget. Gak ada suara mesin, gak ada suara orang ngobrol, padahal sebelumnya pabrik rame. Saat itu, dia ngelirik ke arah kuburan, dan di situ dia lihat ada seorang nenek-nenek jalan pelan-pelan ngelewatin pagar yang mestinya dikunci rantai. Anehnya, gak ada suara rantai dibuka, gak ada suara langkah juga. Nenek itu cuma jalan lurus, kepala agak nunduk, rambutnya panjang sampai punggung, dan jalannya lambat banget, tapi pasti. Fikri sempat teriak, "Nek, itu bukan jalan buat umum." Tapi nenek itu gak nengok, gak berhenti, dan gak ada reaksi sama sekali. Terus aja melangkah masuk ke tengah kuburan, lalu tiba-tiba menghilang di antara batu-batu nisan. Fikri kaget, langsung balik arah sambil ngos-ngosan. Tapi pas dia masuk ke dalam area produksi, tubuhnya tiba-tiba kaku. Temannya yang lagi kerja sempat manggil, tapi Fikri gak jawab. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan tiba-tiba dia jatuh ke lantai. Mulutnya komat kamit, tapi bukan bahasa biasa. Suaranya berat, kayak bukan suara dia. Dia terus teriak, "Ini tempat kami, jangan injak-injak tanpa izin. Kami Masadi, sini." Semua orang panik. Ada yang langsung ambil air wudhu, ada yang telepon Pak Ustadz, ada juga yang kabur keluar pabrik saking takutnya. Sejak malam itu, semua orang sadar yang jaga kuburan itu bukan sekadar cerita. Beberapa hari setelah kejadian Fikri kesurupan, suasana di pabrik berubah total. Biasanya pabrik itu ramai dengan tawa obrolan pekerja. Sekarang jadi sunyi dan tegang. Banyak karyawan yang memilih mengundurkan diri, apalagi mereka yang sering lembur malam. Beberapa mesin tiba-tiba rusak tanpa sebab jelas. Lampu sering kedip-kedip, meskipun udah diganti baru. Bahkan air di wastafel kadang berubah warna, kayak keruh kemerahan, mirip darah. Yang paling bikin gempar adalah kejadian yang menimpa Pak Darto, pemilik pabrik. Malam itu dia pulang sendirian naik mobil, baru keluar dari halaman pabrik. Tiba-tiba mobilnya oleng sendiri, nabrak tiang listrik di depan warung kosong. Warga yang nolongin nemuin Pak Darto masih sadar, tapi shock berat. Dia cuma bisa bisik, matanya kosong, dan cuma bilang satu kalimat berulang kali, "Dia ikut aku dari belakang." Sejak saat itu, warga langsung inisiatif manggil ustadz dan tokoh agama buat ngadain doa bersama di area kuburan. Tapi selama proses doa, banyak kejadian aneh terjadi. Bau anyir yang menusuk, suara tangisan dari dalam makam. Bahkan ada yang melihat sosok hitam tinggi berdiri di pojok pagar. Setelah serangkaian doa dan pembersihan tempat itu selama beberapa hari, gangguan mulai mereda. Tapi tidak sepenuhnya hilang. Masih banyak yang percaya bahwa kuburan tua itu punya penjaga yang gak suka diganggu, apalagi dan dikinjak sembarangan. Sampai sekarang, kalau ada yang lewat melem-mulem di dekat pabrik tahu itu, warga selalu pesan satu hal sederhana: jangan nengok ke belakang. Karena kadang ada yang berdiri diam, ngeliatin balik. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian aneh itu. Pabrik tahu masih berdiri, tapi tak seramai dulu. Produksi dikurangi, jam kerja dibatasi hanya sampai sore, dan area belakang tempat kuburan tua itu sekarang dipagarin rapat-rapat dengan tulisan besar yang dipaku di sana,
dilarang masuk area sakral. Fikri sudah pulang kampung. Katanya dia nggak sanggup lagi kerja di sana. Kadang dia masih kirim pesan ke teman lamanya, isinya cuma satu kalimat, mereka masih di sana. Gue masih bisa ngerasain. Pak Darto pun akhirnya menjual sebagian aset pabrik dan jarang terlihat di kampung. Kata orang, sejak kecelakaan itu, dia sering bicara sendiri dan gak bisa tidur di malam hari. Warga sekitar jadi jauh lebih hati-hati. Gak ada yang berani main-main di area pabrik malam-malam. Bahkan anak-anak kecil pun dilarang main layangan dekat situ karena suara-suara aneh masih suka terdengar. Suara cekikikan halus di tengah malam, suara langkah kaki di atas atap, dan kadang aroma anyir darah muncul tiba-tiba lalu hilang begitu saja. Sampai suatu malam, ada satu kejadian yang bikin bulu kuduk warga. Kembali berdiri seorang pemuda, iseng masuk ke area belakang pagar. Katanya cuma mau ambil bola yang nyangkut, tapi dia gak pernah keluar lagi. Waktu warga cari, cuma ada jejak kakinya yang berakhir tepat di depan salah satu batu nisan tak bernama. Dan di atas nisan itu ada cetakan kaki kecil yang mengarah ke arah pabrik. Sejak malam itu, semua orang tahu satu hal. Tempat itu bukan sekadar kuburan. Itu rumah bagi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan yang pasti, gak suka diganggu. Maka kalau kamu kebetulan lewat pabrik tahu tua, itu suatu hari nanti, apalagi malam-malam, dan tiba-tiba kamu merasa ada yang memperhatikan dari balik pagar, jangan berani-berani nenggok. Jangan. Karena kalau kamu lihat balik, bisa jadi kamu yang berikutnya ikut tinggal di sana untuk selamanya. Asterisk.